komputer. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kepada Bapak Ibu semua, kepada Bapak Ibu guru hebat dan calon guru hebat, kalau menurut saya adik-adik mahasiswa juga luar biasa di sini. Kita selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi asik dengan Ibu Isna ini mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Isna ini. Tapi sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi ini, sebaiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan apa yang diberikan oleh Ibu Isna ini itu mendapatkan berkah untuk kita semua. Amin. Kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, saya langsung saja, saya sebagai co-host di sini, saya persilakan kepada Ibu Isna ini untuk memberikan kami pemahaman tentang budaya positif. Kepada Ibu Isna ini, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Nur selaku host dalam acara kita hari ini. Baik, teman-teman Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya akan membersamai Bapak Ibu dan calon guru yang pastinya akan juga lebih hebat di masa depan menjadi seorang guru yang profesional. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita upgrade ya, Bu Nur. Baik, saya mulai dengan pantun ya. 1, 2, 3 kucing berlari. Ya. 4, 5, 6 burung terbang. Kalau tidak upgrade hari ini, kita tertinggal di belakang. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, mohon Bu Nur untuk men-share ya, Bapak Ibu. Saya yakin sudah kenal, saya Isna ini SPD dari SDN 47 Kota Jambi ya, adik-adik calon guru. Di sini saya sedang mengikuti program guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Jambi. Nah, di sini kami tidak hanya sekedar mensosialisasikan, tapi bagaimana menumbuhkan kemampuan ya dan peningkatan Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru hebat nantinya di masa depan dengan berbagi kegiatan ini yang mudah-mudahan akan menjadi salah satu senjata pamungkas kita dalam menghadapi para siswa di sekolah. Baik, saya persilakan Bu Nur, mohon izin share screen. Boleh diperbesar Bu Nur? Udah besar ya? Oke, baik, ini untuk eksisnya dulu, sosialisasi budaya positif ya Bapak Ibu. Boleh langsung saja Bapak Ibu, Bu Nur. Nah, tahan dulu ya. Nah, tahan di slide 1. Oke. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh disiplin budaya positif ini, saya mau tahu pendapat Bapak Ibu, apa itu kata disiplin? Silahkan tulis di kolom chat. Bapak Ibu silahkan ketik di chat, menurut Bapak Ibu apa arti kata disiplin? Saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Boleh gunakan kolom chat, diketik apa itu arti disiplin. Belum ada yang mulai mengirim nih Bapak Ibu. Saya minta partisipasinya untuk mengirimkan apa arti kata disiplin. Oke. Disiplin itu menyadari untuk berperilaku baik. Ada lagi? Kepatuhan diri. Mungkin dari yang lain? Adik-adik calon guru, silakan partisipasinya di kolom chat. Mudah sekali ya, cuma 1 kata. Apa itu disiplin? Menurut versinya Bapak Ibu. Baru 2, oke. Ibu, kita udah bisa menang. Umay. Iya, baik. Jadi ada kata
ketaatan ya dari Ibu Rosa, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Terus Pak Wawan bilang disiplin adalah taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kezia, Ibu Kezia, ketaatan terhadap peraturan, dan Pak Haji, disiplin kesadaran seseorang. Nah, baik, banyak sekali dari sini adalah kata-kata taat dan patuh. Nah, apakah itu benar, Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ke slide kedua. Silakan Bu Nur. Nah, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa yang Yunani, yaitu disiplinnya ya, disiplin yang artinya belajar. Jadi bukan taat, bukan patuh. Jadi menurut Diane Gosen, ini adalah pakarnya, itu bahwa kata disiplin itu artinya belajar, bahasa Latin ya, disiplina. Nah, artinya belajar kenapa? Karena kita sebagai diri itu menggali potensi menuju sebuah tujuan yang mulia. Terus kita juga bisa mendisiplinkan diri itu untuk dihargai, bermakna. Nah, dari situlah disiplin positif datang motivasi secara intrinsik. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kesadaran diri kita tidak muncul, maka seorang guru, tugas kita adalah bagaimana kita menuntun agar anak-anak tersebut bisa melakukan perbuatan disiplin positif tersebut dari dalam dirinya. Baik, lanjut. Next. Nah, disiplin positif ini pastinya untuk bertujuan yang mulia ya. Nah, tujuan mulia itu sendiri apa? Yaitu nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi, ketika kita menganut prinsip, artinya kita punya nilai-nilai kebajikan. Kebajikan ini secara universal, secara menyeluruh, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Artinya bisa kita terapkan di mana saja. Nah, bagaimana cara menerapkan nilai kebajikan? Tentunya dengan sifat-sifat positif. Nah, sifat positif ini tadi datang dari motivasi intrinsik. Oke. Nah, lanjut dari sini ada kata yang sangat menarik. Menurut Bapak Ibu, ini saya mau kita diskusi ya. Jadi diskusinya melalui kolom chat. Jadi terjadi komunikasi dua arah. Multi arah malah ini ya. Baik. Menurut Bapak Ibu dan adik-adik calon guru, ini nilai-nilai kebajikan apa saja yang Bapak Ibu harapkan dimiliki peserta didik? Artinya, Bapak Ibu mengidamkan murid seperti apa nantinya yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Tulis boleh dengan satu kata saja cukup. Oke, ada kata santun. Silakan disambung ya. Satu kata saja tidak apa-apa untuk mewakili nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu idamkan. Oke, ada kata santun, bertanggung jawab dari Bu Nur Komalasari. Silakan adik-adik yang lain. Sopan, baik. Nilai kebajikan yang tentunya bisa diterapkan di mana saja. Oh ya, ada kejujuran, ada jujur. Bertanggung jawab, luar biasa. Ada Pak Ruslan menanggapi bertanggung jawab. Menghormati. Nah, ini kata-kata positif semua ya. Oke, menghormati, baik. Nah, dari sini kita lihat bahwa Pak Ruslan menjawab bertanggung jawab, menghormati. Dari Bu Rosa, luar biasa jawaban Bapak Ibu. Betul sekali, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan kita harapkan. Boleh slide next. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tentunya sudah ada poinnya, sudah ada gambarannya yang menjadi penuntun Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah kita terapkan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu ada 6 ya Bapak Ibu di sekolah kita karena sudah sekolah penggerak kita terapkan. Nah, namun ada lagi seperti IBO, 9 pilar, petunjuk seumur hidup, dan The 7 Essential, serta The Virtuous Project. Nah, ini semua bukan hanya berasal dari Indonesia, makanya dikatakan bahwa itu adalah nilai kebajikan universal. Nah, jikalau kita hanya menerapkan profil pelajar Pancasila, bukan berarti kita tidak bisa menambahkan nilai kebajikan lain yang ada, yang berdasarkan petunjuk ini untuk kita terapkan. Next. Ini masih yang tadi, nanti materinya juga akan saya share untuk Bapak Ibu. Nah,
Di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sebelum saya menjabarkan lebih jauh, saya ingin Bapak Ibu menuliskan apakah sebelumnya atau menjawab ya Bu Nur ya, boleh secara langsung. Pernah dengar tidak apa itu restitusi? Seperti itu. Mungkin saya minta dari Pak Ruslan ya, dari Arjunanya dulu. Silakan Pak Ruslan. Pernahkah Bapak mendengar kata restitusi? Silakan open mic. Pak Ruslan? Ya, halo. Oh iya, halo. Ya, masih terhubung. Pak Ruslan, ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apakah sebelumnya Pak Ruslan pernah mendengar kata restitusi? Pernah saya mendengar, tapi lupa maksud dan artinya. Restitusi ya. Lupa Pernah ya saya. Pak ya, bukan retribusi ya Pak ya. Retribusi berbeda. Oke. Jadi lupa ya Pak ya, tapi pernah mendengar. Kalau Pak Aji Trilaksono sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum pernah Restitusi. mendengar. Pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Baik, nah dalam hal ini kita akan fokus dulu ke 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seperti anak-anak yang takut akan hukuman orang tua atau hukuman gurunya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Benar, kita sering berada di posisi ini, ya. Karena seperti reward, pujian, itu sangat memberikan motivasi tinggi. Tetapi motivasi itu hanya sebagai motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini level tertinggi. Ketika kita sudah, misalkan nih, Bapak Ibu guru hebat nih, kalau misalnya mencuci tangan ya, itu kan motivasinya apa? Kalau misalnya ingin kesehatan ya, bukan artinya takut hukuman atau membawa masker ke sekolah anak-anak gitu. Jadi memang motivasi inilah yang kita harapkan di poin ketiga. Next. Nah, setelah tadi mengenal motivasi, baik kita lanjut ke teori hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini yang saya sering bukan sering ya, tapi saya bersama teman-teman tertampar bahwa apa yang sudah kami perbuat ternyata salah. Salah satunya adalah hukuman. Next. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 perbedaan. Nah, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu harus terjadi, tapi menyakitkannya dalam waktu yang pendek. Seperti itu. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Bapak Ibu bisa baca sekilas. Nah, yang hukuman tentunya tidak membuat anak merasa nyaman. Tapi konsekuensi juga, tetapi cepat dilupakan oleh anak. Nah, sementara restitusi ini kita menguatkan murid dalam waktu jangka yang panjang seperti itu. Jadi selain hukuman, konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Apakah restitusi ini? Mari kita cari tahu. Silakan Bu Nur. Nah, sekarang sebelum kita mencari tahu apa itu restitusi, saya mau ngajak Bapak Ibu boleh tulis atau mau langsung jawab, saya langsung tanya ya, berarti kita langsung main tembak nih Bu Nur, karena nggak ada yang raise hand. Oke, baik, saya minta tolong ya kepada Ibu Rosa Aprilia. Ini ada kasus pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bu Rosa, itu sanksi atau hukuman? Mic-nya belum kedengaran, Bu Rosa? Bu Rosa boleh open mic? Ya. Itu sanksi atau hukuman? Dia terlambat ke sekolah, dia disuruh lari lapangan basket 2 kali. Itu sanksi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Suaranya masih belum kedengaran, Bu Rosa? Oke, boleh tulis di chat aja, Bu Rosa.
Sepertinya ada gangguan ya dengan mic-nya. Atau saya lempar ke yang lain, mungkin Ibu Maimunah. Silakan Bu Maimunah, hidupkan mic-nya dulu. Ini ada kasus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bu Maimunah, ini apakah konsekuensi atau hukuman? Kalau menurut saya hukuman. Hukuman, oke. Baik, kemudian Ibu Kezia Wawor. Nah, silakan Bu Kezia untuk kasus kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ibu Kezia Wawor, boleh diaktifkan mic-nya? Mohon bantuan. Membersihkan coretan itu adalah hukuman atau konsekuensi? Di kasus kedua. Hukuman, oke. Bu Dia Patricia, untuk kasus berikutnya nanti kita akan bahas sama-sama. Bu Dia Patricia di kasus ketiga. Murid diminta untuk push up oh ini Pak Wawan nih yang lebih cocok nih. Nah, nih Pak Wawan, boleh kasih masukannya sebagai guru PJOK. Pak Wawan, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Silakan Pak Wawan, open mic. Hukuman, Bu. Hukuman ya, oke. Kita kunci dulu jawabannya. Dan yang terakhir Bu Diah. Bu Diah, itu ada anak yang kehilangan 10 menit jam istirahatnya. Artinya dia istirahatnya lebih lama ya daripadanya 10 menit karena dia datang terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut Ibu Diah, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, dari 4 kasus di atas jelas ya Bapak Ibu, kalau yang namanya hukuman itu tidak relate, itu tidak relevan, tidak ada koneksinya. Misalkan yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu nggak relate ya, nggak ada hubungannya. Kenapa tuh Pak Wawan ya? Berarti kalau misalnya dia terlambat, kalau disuruh lari lapangan basket kan tidak ada hubungannya. Nah, kalau yang membersihkan coretan, itu dia kan coretnya di meja tulis. Berarti masih relate ya, Bu Kezia ya. Dia diminta membersihkan. Berarti itu ngasih konsekuensi ya, atas apa yang dia lakukan. Nah, itu bukan hukuman, karena masih ada hubungannya, masih relate dia. Nah, betul yang Pak Wawan tadi sama Bu Diah, itu yang push up hukuman, dan yang kehilangan 10 menit konsekuensi. Karena dia terlambatnya 10 menit, jadi dia harus mengganti gitu kan. Betul kan ya? Jadi kita sering salah ya teman-teman ya. Kita sering anak yang terlambat 5 menit, 10 menit, itu sama hukumannya atau konsekuensinya, padahal kan berbeda. Bahkan ada anak yang menunggu masuk itu ya, ada kasusnya dia datang aja jam 8 karena sama ternyata hukumannya dengan yang sudah nunggu di depan pagar cuma telat 1 menit ya Bapak Ibu ya, sudah hampir tergambar ya sampai sini ya. Baik, silakan next Bu Nur Komalasari. Nah, ini ada kasus seperti ini. Ini akan saya minta Bu Christina Seli ya. Nah, Bu Christina Seli ini ada Ibu Anas. Ibu Anas ini guru kelas 2, dan dia itu biasanya anak-anaknya sebelum masuk kelas baris dulu, tetapi tidak tertib. Akhirnya si Bu Ana ini berpikir, bagaimana cara dia supaya anak-anak ini tertib masuk kelas. Akhirnya dia mendapatkan ide. Nah, idenya itu dia bilang kalau anak-anaknya baris rapi, anaknya itu akan dapat stiker bintang. Jadi setiap mau baris yang rapi duluan, jadi dia dapat stiker bintang. Nah, ternyata berhasil. Teknik seperti itu berhasil. Nah, ketika Bu Anas ini sakit, ada guru yang gantikannya. Nah, guru yang gantikannya ini adalah Pak Heru. Nah, ketika Pak Heru ini kan pas menggantikan tidak tahu sistem yang diterapkan sama Bu Anas kan. Nah, ketika Pak Heru meminta anak berbaris, anak masih tetap ribut, masih tetap tidak mau berbaris rapi. Artinya apa? Nah, ketika jam istirahat usai, mereka tetap kembali berebutan. Nah, sekarang saya minta menurut ini, adik Christina Seli,
itu menurut Adik Christina Sally, kenapa bisa seperti itu? Kenapa murid-murid yang Ibu Anas tadi itu justru tidak patuh ketika Bu Anas tidak ada gitu? Gitu saja. Boleh di open mic, silakan. Bu, menurut saya karena anak-anak itu sudah mendapatkan motivasi berupa stiker bintang itu. Jadi ketika Ibu Anas tidak masuk, maka motivasinya hilang, Bu. Ya baik, benar sekali ya. Jadi motivasi, tapi motivasi ini datangnya dari mereka sendiri atau dari luar? Menurut saya motivasinya datang dari yang stiker itu, Bu, dari ya, luar. Stiker ya, dari luar ya berarti. Jadi ketika stiker itu tidak dijanjikan lagi atau tidak ada, mereka akan kembali ke kelakuan mereka yang awal ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ ada gambaran bahwa tidak selalu ya apapun yang kita lakukan terhadap penghargaan itu tidak selalu menjadi baik. Artinya apa? Ada motivasi yang kita kehilangan di situ. Ternyata kita butuh anak itu motivasinya secara intrinsik. Itu yang harus kita gali. Kita sebagai Bapak Ibu guru harus gali di situ karena memang saya pun juga sering hilaf. Ternyata apa yang sudah saya lakukan selama ini salah. Bahkan ketika anak waktu daring itu mengerjakan dengan baik, saya buat 30 anak memang yang saya beri reward, tapi ternyata salah ya. Oke, next. Nah, ada kasus di mana dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu bisa lihat di sini adanya kata motivasi ekstrinsik. Artinya tadi, seperti kasus tadi, ya kan? Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau yang dihukum oleh penghargaan ini jangka pendek ya, ketika gurunya nggak ada, ya sudah. Penghargaan menghukum, artinya apa? Yang tidak dapat itu dia merasa terhakimi, ya kan? Wah, jadi besok malas lah gitu kan? Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, dan merusak hubungan. Nah, sering kita temukan bahwa anak-anak yang tidak dapat penghargaan itu justru lebih jealous ya kepada anak yang dapat gitu kan. Nah, itu yang akan ingin kita perbaiki dari selama ini. Ini bukan datang dari saya ya Bapak Ibu, ini datang dari tentunya dari para ahli yang sudah meneliti bahwa ternyata penghargaan itu lebih banyak efek negatifnya daripada efek positif. Nah, disinilah saya ingin membangun mindset Bapak Ibu dan adik-adik calon guru seperti itu. Next. Nah, setelah tadi ada hukuman, motivasi, konsekuensi yang kita dengar, nah ada namanya restitusi. Restitusi ini dikenal sebagai pendekatan penciptaan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, restitusi ini cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu ketika kita mengajak siswa, itu siswa kan misal dia terlambat nih kasusnya. Ada anak yang terlambat, ketika kita memberikan hukuman, otomatis dia akan malu. Atau misalkan ada anak yang tidak memakai sepatu berwarna hitam, kita paksa dia untuk memakai atau tidak memakai sepatu, dia tanpa sepatu dia keliling sekolah, dia akan malu kan? Nah, rasa malu ini yang ingin kita minimalisir. Jadi ketika dia balik ke kelasnya, itu dia tidak malu ketika kita melakukan restitusi. Nah, nanti Bapak Ibu pasti akan lebih lanjut mempelajari restitusi ini karena ini sedang digaungkan oleh kementerian. Saya yakin Bapak Ibu guru dan calon guru ini akan suatu saat akan berhadapan dengan ini. Jadi ketika sudah mendapatkan ini, setidaknya pola pikir kita sudah mulai terbuka ya. Nah, restitusi ini tentunya lebih positif karena mengajarkan siswa, ini yang paling penting, mencari solusi masalah dan membantu murid untuk bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka sudah lakukan dan bagaimana mereka ingin diperlakukan oleh orang lain. Misal, ketika Bu Diah Retno terlambat, saya memperlakukan dia sebagai guru, saya marah-marah gitu ya. Nah, apakah itu salah satu ciri restitusi? Tidak. Nah, bagaimana cara kita menerapkan restitusi? Oke, next. Oh, ini double ya, Bu. Silakan, Bu. Nah, dengan cara ketika kita menerapkan restitusi ada hal penting, yaitu keyakinan kelas. Ketika Bu Retno tadi terlambat, kita tidak langsung memarahi. Kita bertanya dulu sama dia,
apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Bu Retno langsung matikan kamera ketika saya jadikan murid yang terlambat. Ya baik, nah itu. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah buat, tapi namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, itu yang masih salah Bapak Ibu dan adik-adik ya. Nah, yang namanya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan kita membuat peraturannya harus mencuci tangan seperti itu. Itu kan lebih konkret ya, lebih rinci. Mungkin kita memakai kata menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, kalau keselamatan itu semuanya ya, adik-adik, baik itu diri kita, misalkan anak-anak kalau turun tangga mungkin lebih berhati-hati, seperti itu. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, misalkan nih, Bu Dia Patricia membuat jangan buang sampah sembarangan, itu masih memakai kalimat negatif ya. Nah, akan lebih baik kalau kita memakai kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu ya. Jadi gunakan bahasa yang positif ya Bu Dia ya. Ya. Lanjut, misalkan kalau kita juga sering jangan terlambat datang ke sekolah. Nah, berarti kita harus buat tepat waktu. Ya, datanglah tepat waktu, seperti itu. Nah, baik. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini ada dua cara ya. Pertama, tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi kita lempar ke siswa, kalau yang datang tepat waktu itu yang negatifnya apa? Berarti sering hadir terlambat. Atau dengan pola Y, terlihat, terdengar, berperilaku. Nah, ada juga guru tugas saya, tugas murid. Ketika kita mengajarkan, guru tugasnya apa, Nak? Murid tugasnya apa? Ini bisa kita minta pakai sticky note sebelum kita membuat keyakinan kelas. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, dalam keyakinan kelas tadi masih berhubungan ya. Anak-anak itu menurut kita ada 5 kebutuhan dasar, termasuk kita sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Misalkan Pak Wawan ya sebagai murid, Pak Wawan sebagai guru, Pak Wawan menemukan di saat jam olahraga, Pak Wawan menemukan ada anak yang ngantuk. Apakah Pak Wawan langsung memarahinya? Tidak, Bu. Oke, jadi apa yang Bapak Wawan lakukan? Menegurnya dulu, Bu. Menegurnya seperti apa? Bisa dengan menegurnya, memanggil namanya. Oke, berarti menegurnya ya. Alangkah lebih baiknya Pak Wawan tanya alasannya, kenapa dia ngantuk, ya kan? Nah, alasan dia ngantuk mungkin siswa akan menjawab seperti ini. Dia main HP semalaman, jadi tidurnya kesiangan, tidurnya kemalaman, terus dia harus bangun pagi, jadi ketika aktivitas pagi dia terlambat, seperti itu ya Pak Wawan ya. Nah, itu adalah satu contoh kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Artinya apa? Ngantuk itu kan datang dari kebutuhan fisik kita kan. Nah, seperti itu. Ada juga anak yang luar biasa troublemaker, pembuat keributan, dia butuh apa di kelas itu? Ternyata setelah kita cari tahu, dia butuh kesenangan. Dia butuh penguasaan. Ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar dia ini apa, pasti kita akan lebih tahu nih, lebih solutif dalam menghadapi masalah dia ini. Ternyata misalnya saya lihat anak ini suka mengganggu teman. Begitu saya ajak komunikasi dengan orang tuanya, ternyata apa? Ternyata dia mempunyai masalah keluarga. Dia melihat bapak ibunya bertengkar. Dia melihat orang tuanya yang bla 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 seperti itu. Jadi dia melampiaskannya dengan kesenangan dan penguasaan di kelas. Dia mengganggu teman-temannya. Nah, itu dia mau menunjukkan kalau dia butuh juga kasih sayang gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, saya harapkan di sini juga membuka pola pikir kita bahwa setiap tingkah laku anak itu pasti ada kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Jika kita sudah memahami bahwa apa sih penyebab anak ini berperilaku seperti itu, maka kita akan mencari apa saja kegiatan yang bisa kita arahkan, kita tuntun anak itu seperti itu. Next.
Bu Nur. Nah, ini ada kasus lagi. Baik, saya mau cek dulu. Ada Bu Putri, Bu Sekar. Silakan Bu Sekar, ini ada kasus saya bacain. Bu Sekar, ini ada Bimo, seorang anak TK, dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Nah, di jalan raya ini banyak kendaraan ya tentunya, karena anak TK. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering kali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan nih. Suaranya nggak dengar Bu Iis. Bu Is, suaranya. Hilang. Suaranya Bu Is tidak terdengar. Tidak Ya, maaf. Ya, karena connection unstable tadi. Udah terdengar ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Bu Sekar ya, saya mau minta yang kasus ini Bu Sekar. Bimo seorang anak TK, dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang pastinya ramai kendaraan. Tingkahnya membuat gurunya bingung si Bu Ani ini karena itu dia sering lari mengejar si Bimo ini. Nah, ada kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, tugasnya kita adalah mengidentifikasi kebutuhannya si Bimo ini apa. Dia mengucapkan kalimat, "Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru." Nah, itu jawaban dia. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang Bimo ingin tunjukkan kepada kita? Kebebasankah, kesenangankah, penguasaan, atau cinta kasih sayang? Silakan Bu Sekar. Kalau menurut kami kayaknya kesenangan, Bu. Oke, good, very good. Ya, jawabannya memang kesenangan ya, karena di sini jelas aku senang. Nah, berarti ada kebutuhan kesenangan yang ingin dia dapatkan. Next, Bu Nur. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Putri ya. Bu Putri, saya minta. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun, Bu Putri. Dia senang sekali ketika ayahnya mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Terlihat dia senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas seperti ini. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, menurut Bu Putri, kebutuhan apa yang ditunjukkan oleh Dimas? Apakah kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Silakan open mic-nya Bu Putri. Bu Putri, apakah masih di situ? Penguasaan. Penguasaan, oke. Betul teman-teman? Adakah pendapat lain? Bu Nini? Kalau menurut Bu Nini gimana? Kalau menurut Bu Nini, apakah penguasaan? Sebentar, Kak. Bu Nini suaranya. Kesenangan, Kak. Kesenangan. Baik, tadi Bu Putri bilang penguasaan dan Bu Nini kesenangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dia ingin jalan-jalan bersama temannya. Memang ini kesenangan, tapi yang lebih dominan di sini adalah cinta dan kasih sayang. Dia ingin bersama teman-temannya menghabiskan waktu seperti itu. Jadi memang hampir mirip-mirip ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini kita akan mengenal 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, kita sering sekali berada di 5 posisi kontrol ini. Saya mau tanya dulu, Pak Ruslan, sebelumnya apakah Pak Ruslan pernah mendengar 5 posisi kontrol guru? 5 posisi kontrol guru. Pernah dengar Pak Ruslan? Pernah dengar, itu kalau itu nggak asing lagi tuh, manajer, pemantau teman. Oke, menurut Pak Ruslan kalau manajer ini seperti apa? Manajer itu sama dengan mengatur ya? Mengatur, apakah itu sama dengan penghukum? Tidak. Tidak, oke. Tidak. Menurut Pak Ruslan, manajer itu lebih kepada mengatur ya. Nah, Bapak Ibu. Pengarahan seperti itu. Pengarahan, oke. Pengarahan ya. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik calon guru, kita sering sekali berada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan bahkan kita sering sekali menjadi posisi teman.
dan ada juga kita sering sekali melakukan kelima-limanya ini. Nah, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Apakah penghukum, teman? Sekarang saya mau minta bantuan kepada, oke, sebentar, Ibu ini Maimunah. Bu Maimunah, kira-kira Bu Maimunah sering merasa Ibu berada di posisi kontrol yang mana, Ibu? Suaranya Ibu nggak kedengaran? Ibu, teman. Teman ya, Bu ya? Posisi teman ya, Bu ya? Ya, teman. Oke, posisi teman. Nah, Bapak Ibu, untuk menggali lebih dalam itu bagaimana posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau, tentunya yang paling on the top itu adalah posisi manajer, ya, Bapak Ibu. Untuk menggali lebih dalam, kita studi kasus lagi ya. Oke, lanjut Bu Nur. Nah, ini ada kasusnya. Saya minta bantuannya kepada Adek Christina Sally. Yang pertama ya, Adek ya. Oke, ada kasus pertama. Jadi ada 5 posisi kontrol. Silakan sebutkan apakah itu posisinya tadi teman, penghukum, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah. Nah, itu ya. Oke, kasus pertama. Silakan Bu Sally, Adek Sally. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kira-kira posisi kontrolnya apa? Kalau menurut pendapat saya, sepertinya yang terakhir, pembuat rasa bersalah. Karena Oke. dia menekankan ke terakhir, Ibu. Oke, boleh diketik nggak Bu Nur? Bisa diketik nggak Bu Nur jawabannya tuh Bu Nur? Biar kita bisa lihat. Atau kita langsung aja ya. Oh ya, penghukum apa tadi, pembuat rasa bersalah ya? Pembuat rasa bersalah. Oke. Ya, sambilan menunggu Bu Nur, saya lanjut ya ke pertanyaan kedua. Itu untuk adik kita Kezia Wawor ya. Menurut Kezia, di kasus kedua itu apa jawaban posisi kontrol yang lebih tepat? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apakah teman, merasa bersalah, pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, atau manajer? Silakan, Kezia. Silakan, Kezia. Ya, sepertinya pemantau. Pemantau. Oke. Pemantau Bu Nur untuk yang kedua. Oke, baik, untuk yang ketiga saya minta bantuan teman Pak Ruslan. Pak Ruslan, ada kasus nih, Bapak gurunya bilang, berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya, itu posisi kontrolnya apa Pak Ruslan? Apakah teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Manajer sepertinya. Manajer ya. Sinkron nggak sama Bapak bilang tadi mengatur? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Posisi kontrol tadi apa saja pilihannya, teman? Kita start dari bawah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantau, sepertinya pemantau. Oke, pemantau. Catat, notit Bu Nur. Yang keempat, oke, saya minta bantuan Pak Aji Trilaksono. Pak Aji, oh ini ibu-ibu ya, saya berarti minta bantuan ibu nih. Ibu Dia Retno, bisa membacakan kasus keempat? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Posisi kontrolnya itu sepertinya ibu gurunya sebagai teman. Oke, sebagai teman. Oke, yang terakhir ya. Nah, ini saya minta bantuan Bu Dia Patricia untuk membacakan sekaligus memberikan jawabannya ya Bu Dia. Oke.
Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Oke. Tanggapan tanya apa tadi? Iya, posisi kontrolnya ada yang paling bawah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang kedua. Pembuat rasa bersalah ya? Ya, yang kedua dari bawah. Oke, baik. Dari jawaban di atas, mari kita dengarkan sama-sama dari Bu Nur. Bu Nur, silakan Bu Nur untuk posisi kontrol yang benar. Selalu ya, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Ini menurut Bu Nur, apa Bu Nur? Halo Bu Nur? Bu Nurnya lagi ngetik. Bu Nur, selalu ya, pasti kamu yang terakhir selesai. Nah. Oh, Bu Nur lagi gangguan. Saya minta bantuan Bu Dia Retno. Bu Dia Retno, di kasus pertama ini apa Bu Dia Retno? Yang terakhir ini ya? Yang pertama. Selalu ya, kamu yang terakhir selesai. Membuat rasa bersalah sepertinya, karena dia ada selalu ya, seperti itu. Terus kalau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, itu benar manajer, karena kita meminta siswa bagaimana memperbaikinya. Nah kalau selalu pasti selalu yang terakhir selesai ini kita kaji dulu ya, ini masih kurang tepat jawabannya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, coba Bu Nur, Halo Nur udah bisa? Halo Bu Nur. Nah, kalau untuk kasus keempat, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Benar, posisinya sebagai teman, karena tidak ada impact apa-apa, tidak menghukum, gitu kan. Nah, kalau Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Itu pemantau. Pemantau ya Bapak Ibu ya. Nah, selalu ya, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, sama berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, kalau selalu ini, betul kata Bu Reno ya, Bu Reno tadi bilang pembuat rasa bersalah. Nah, kalau berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Nah, itu posisi kontrolnya penghukum. Gitu. Lanjut next ke slide berikutnya. Nah, ini slide terakhir ya Bapak Ibu. Habis ini kita ada kuisisnya per kelompok, jadi akan dibagi per kelompok untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu setelah kita melakukan diskusi ini. Baik, di segi 3 restitusi, tadi kita sudah mengenal restitusi, bahwa restitusi adalah pendekatan secara positif. Selain hukuman, ternyata ada konsekuensi, ternyata lagi ada restitusi. Nah, di restitusi ini ada segitiga yang berisikan pertama, validasi tindakan yang pertamanya menstabilkan identitas. Habis itu kita memvalidasi ke tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini. Contohnya, jika ada anak yang terlambat, kita menstabilkan identitas dulu. Nah, misalkan anak gedor pintu ya, maaf Ibu, saya terlambat. Terus kita jawabnya, ya sudah nggak, tidak apa-apa. Terus dia bilang, iya Bu, gini. Yaudah, kita menstabilkan dulu identitas dia supaya dia tidak merasa benar-benar bersalah seperti itu. Nah, jadi kita bilang, ya Bu, kemarin, ya Bu, Adit salah Bu, Adit janji gini. Nah, kita stabilkan dulu identitas dia. Jadi dengan cara kita bilang, ya tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah seperti itu ya. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas ini di bagian terakhir atau kedua ya Bu Reno ya? Halo Bu Reno? Kita di bagian kedua, validasi tindakan yang salah ya. Ya Bu Reno ya, validasi tindakan yang salah di kegiatan kedua. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi dulu, dia sadar tidak itu salah gitu ya. Nah, kita tanya, kayak tadi Pak Wawan, ketika ada anak yang mengantuk, kita harus tanya dulu, kenapa dia punya alasan seperti itu, tidak langsung menegur gitu kan. Nah, yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan kelas, apa yang bisa Pak Wawan lakukan. Misalkan Pak Wawan suruh dulu dia cuci muka, baru Pak Wawan tanya dulu. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Misalkan ketika guru berbicara di depan, siswa memperhatikan seperti itu. Itu kesepakatan kelas contohnya. Baik, itu saja sih dari saya. Ini slide terakhir ya Bu Nur ya.
Iya. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. Sepertinya mukanya tegang antara ngerti atau mudah-mudahan ngerti ya, setidaknya membuka mindset adik-adik semua, Bapak Ibu guru hebat ya. Baik, silakan Bu Nur, kita buka 2 pertanyaan atau 2 masukan ya. Baik. Setelah itu kita ke kuisis. Baik, ada Bapak Ibu guru dan Ibu guru di sini, silakan mengajukan pertanyaan, bisa raise hand atau juga bisa ditulis di kolom chat kita. Bentuk pertanyaannya bebas, boleh sebagai saran juga untuk kita, dan atau juga bisa ada yang masih belum memahami mungkin tentang budaya positif, bagaimana penerapannya di kelas khususnya, dan bisa juga bentuknya bisa share pengalaman, jadi sehingga kita di sini diskusi bersama tentang pengalaman Bapak Ibu di lapangan tentang menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di kelasnya. Ya, saya buka untuk penanya atau saran, silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Baik, Bu Maimunah, ada pertanyaan Bu Maimunah? Atau tanggapan ya setelah misalkan setelah mendapatkan materi ini, apa tanggapan Bu Maimunah? Oh, ternyata sama seperti kami, setelah kami mendapatkan materi ini, kami merasa oh ternyata selama ini salah ya yang saya terapkan seperti itu. Oh, ternyata saya selalu di posisi penghukum ya gitu kan. Ada juga nih anak-anak PPL ya, saya berharap posisinya jangan turun ya. Kita sebagai guru itu, calon guru posisinya di manajer, jangan sampai posisinya di teman. Boleh kok anak murid sayang dengan kita, seperti anak murid memeluk-meluk kita, bergayutan seperti itu. Bahkan di luar negeri, anak-anak itu malah mencium gurunya, tetapi harus tahu batasan. Makanya dari saya juga, mungkin kalau di luar sekolah ya, atau misalkan sudah di luar jam sekolah, itu boleh kita posisi teman. Tetapi harus ada kontrol, supaya anak-anak itu juga menganggap kita ini gurunya sebagai manajer. Artinya apa? Jangan sampai mereka sewena-wena ya dengan kita gitu. Nah, jangan sampai kita juga di posisi penghukum, posisi yang paling bawah ya, seperti itu, karena akan menjatuhkan mental siswa juga seperti itu. Baik, Bu Maimunah silakan. Ini Bu Yis, ayah Bu Maimunah silakan. Suaranya Bu Maimunah. Ini saya ingin bertanya. Ya. Umpama kan itu hari Senin itu kan untuk upacara. Terus ada anak yang di luar pagar itu, nah itu sering terlambat. Nah itu apakah pas anak itu masuk, kalau kita katakan anak itu masuk, setelah kita masuk, itu anak itu kan disuruh mengambil sampah-sampah gitu ya. Nah itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke. Nah, itu setiap minggu itu sering terlambat juga gitu. Oke, baik, saya tangkap ini, mungkin saya ulangi karena suara Ibu Maimunah kecil. Pada saat kebiasaan kita di SD Negeri 47 itu kan ada anak yang dia terlambat ya, jadi terlambat di luar. Akhirnya jam 7 kita tutup gerbang, habis itu dia masuk dengan konsekuensi. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman ketika kita meminta anak untuk mengambil sampah di lapangan tersebut, apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Dan mungkin ada tambahan sedikit, bagaimana cara ya mungkin biar anak ini dengan kita sebagai manajer sekolah lah istilahnya itu, agar anak itu tidak mengulanginya lagi ya Bu Maimunah ya, tanpa adanya diberikan hukuman atau konsekuensi ya Ibu Maimunah ya. Oke, mungkin tanggapannya Ibu Yis langsung saja. Atau mungkin dari peserta lain ada yang mau menanggapi. Kalau Ibu Maimunah bilang apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau dari... Baik, kita lempar dulu ya ke... Mungkin teman-teman punya pendapat dulu. Silakan. Kalau dari Pak Ruslan. Ini, halo Pak Ruslan.
Pak Ruslan atau Pak Aji? Pak Aji, Ibu Dia Patricia. Coba saya tanya dulu ya Ibu Dia Patricia. Yang kita lakukan itu ketika anak terlambat Ibu Dia, terus tuh kita kasih dianya itu kayak arahan untuk mengambil sampah karena dia terlambat. Nah, menurut Ibu Dia Patricia itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Ibu Dia Patricia dibuka mikrofonnya. Apa tadi? Anak itu kan terlambat. Nah, terlambat itu kita kasih dia arahan untuk ambil sampah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Ngomongnya. Konsekuensi. Iya, Konsekuensi susah itu. ngomongnya aku. Iya, susah ya. Atau sanksi ya. Oke. Nah, kalau Pak Ruslan gimana Pak? Termasuk Kalau konsekuensi? menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi ya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Coba. Apa ya? Apa ya? Apa tadi kalau anak yang terlambat? Anak itu terlambat. Terus kita kasih arahan dianya untuk ambil sampah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Ya, itu termasuk hukuman sih, tidak tidak setara apa yang mereka lakukan gitu. Hukuman termasuk hukuman itu. Oke, termasuk hukuman ya Pak Ruslan ya, luar biasa. Ya, Oke, bagaimana tanggapannya? Tidak ini ya. Tidak sesuai ya? Ya betul, tidak sesuai dengan apa yang mereka itu lakukan gitu. Nah, bagus sekali. Menurut Pak Ruslan nih kira-kira bagaimana cara kita, ini kan sharing ya, kita bentuknya Bu Nur, karena memang peraturan itu nggak bisa juga saya yang buat keyakinan itu kan, keyakinan sekolah ini bagusnya memang kita semua para guru berkolaborasi gitu kan. Nah, ini menurut Pak Ruslan nih, ada kasus anak yang terlambat hari Senin itu, bukan hari Senin aja sih, semua hari ya. Hari lain juga bisa. Semua hari lain juga itu, bagaimana cara kita ini menanggapinya tadi? Kalau menurut saya sih jangan diberi mengambil sampah gitu ya. Seharusnya diberikan arahan saja nanti. Diberikan arahan, nasihat, atau kita cari apa yang terjadi yang membuat mereka itu terlambat seperti itu. Kalau mengambil sampah itu termasuk hukuman sih secara ini juga sih. Ya itu menurut saya sih seperti itu. Baik, ya, memberikan pengarahan atau mencari kenapa mereka tuh bisa terlambat seperti itu. Oke, baik. Ya. Kayaknya dulu terima kasih ya Pak Ruslan, luar biasa komennya hebat ya. Berarti sudah nyambung ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tidak nyambung ya, antara ambil sampah sama terlambat ya. Sama terlambat ya, tidak nyambung, tidak sesuai. Karena itu cara praktis ya, makanya ada anak yang luar biasa pinternya, dia terlambatnya jam 8 aja Bu Nur setelah gerbang buka, ya kan? Nah ada baiknya mungkin kita bakal kerjasama nih Bu Dia Retno, Bu Nur, dan Bu Dia Patricia. Itu misalkan dulu ada nih Bu buku, nah bukunya itu ditaruh di depan meja Pak Sapam, itu ketika anak terlambat jam berapanya, itu dicatat, terus harus ada alasannya. Bagaimana itu kalau bisa kita terapkan? Karena nggak relate kalau misalnya dia selalu ambil sampah, dan akhirnya ada kejadian anak yang datangnya jam 8 kan. Sementara kasihan anak yang cuma hitungan menit gitu, nah gerbangnya udah ditutup gitu kan. Nah itu bagaimana? Mungkin bakal bisa jadi masukan juga buat kita. Dan bagaimana cara anak konsisten ya? Konsisten itu kan tentunya motivasi intrinsik ya. Sama seperti kita. Ketika kita memakai helm ya Bu Maimunah, itu kan kita mikirnya bukan karena helm itu takut untuk tertangkap oleh polisi ya. Tetapi ketika kita sudah sering konsisten memakai gitu kan, kita juga sadar gitu. Nah, kalau motivasi intrinsik kita misalkan, oh iya kalau saya terjatuh, saya akan lebih aman kalau saya memakai helm seperti itu. Nah, jadi dan motivasi intrinsik ini tidak bisa ini ya Bu Nur, tidak bisa instan, harus terjadi pengulangan dan intervensi. Nah, intervensinya intervensi yang positif seperti itu. Jika kita sebagai guru terus mengulang gitu ya, mungkin
anak ini akan lebih sadar, oh iya nanti, dan ketika kita menanyakan kembali keyakinan kelas, memang tidak mudah karena memang kita saja, contohnya saya dulu kalau saya terlambat tuh saya malu, sampai sekarang pun malu gitu kan, karena tapi ketika saya inginnya, oh saya ingin tepat waktu, seperti itu kan, tidak hanya mengurangi rasa malu, karena ada hal-hal yang harus saya lakukan ketika terlambat, saya lebih memanage diri saya gitu kan, harus ada motivasi intrinsik gitu kan. Nah memang benar perlakuan itu harus berulang-ulang, seperti kata Al-Quran ya Bu Nur, lancar kaji karena diulang ya. Jadi memang semua sifat, sikap gitu memang harus terjadi pengulangan sampai anak-anak itu memang benar-benar sadar, dan itu tugas guru yang sangat berat seperti itu ya. Nah, kita harus kaji juga dari sumber masalahnya. Saya lihat hari Senin itu kadang memang anak yang terlambat itu emang anaknya itu. Makanya memang bagus kalau memang ada bukunya, buku ya. Jadi kayak punya rekam jejak ya. Nah, rekam jejak itu bisa kita telusuri. Nah, misalkan anak di 5E itu saya melihat ada seorang anak yang namanya Harun. Harun ini selalu terlambat, hampir setiap hari. Begitu saya tanyakan adalah permasalahannya adalah dia main HP sampai malam. Nah, dia bilang mamanya tidak membangunkan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yaitu saya kerjasama dengan orang tuanya kan. Nah, itu tidak serta-merta kita langsung mengubah ini kan, kelakuan orang tuanya kan. Nah, kita juga bisa melakukan pendekatan secara secara lumayan intens ya sama orang tuanya. Kita beri gambaran. Misalkan kita bilang, Mama ini kasihan loh Harun, kan setiap hari hampir terlambat. Saya bilang nanti banyak hal yang dia tinggal gitu kan. Jadi memang kita intervensinya mungkin ke orang tua, karena memang kita menerapkan segitiga restitusi ini kan kepada siswanya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya Bu Nur ya, kita bisa intervensi ke orang tuanya seperti itu. Jadi memang budaya positif itu harus diulang, harus terjadi pengulangan untuk konsisten. Sama kita seperti guru, ketika kita diminta untuk hadir di sini tepat waktu, ya kita hadir, berarti nama kita terpilih untuk hadir. Berarti disitulah nilai tanggung jawab kita sebagai teman, sebagai sesama guru, seperti itu. Walaupun menurut kita tidak penting, bukan berarti kita tidak bisa untuk ikut ya, Bapak Ibu, seperti itu. Terima kasih Bu Nur, itu saja sih dari saya. Mungkin kita langsung ke kuisis aja Bu ya. Silakan Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya akan share kuisisnya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu join. Kuisisnya hanya beberapa soal dan nanti Bapak Ibu akan terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Putri, bagaimana kalau gurunya yang terlambat, konsekuensinya seperti apa? Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa bukan hanya konsekuensi, tetapi restitusi yang ingin kita terapkan. Kembali lagi, itu bukan wewenang saya ya Bu Nur ya, itu wewenang pimpinan ya. Dan Alhamdulillah mungkin pimpinan kita sudah belajar bagaimana restitusi, dan tentunya harus dari motivasi intrinsik. Kita malu dulu Bu Putri, saya juga malu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi itu udah langsung mau cepat, mau terbang rasanya kan Bu Nur, karena memang malu intrinsik gitu kan. Kayaknya kalau saya berdiri di depan sama anak murid kayaknya nggak pantas ketika kita yang menggaungkan peraturan. Nah seperti itu ya Bu Putri ya, apapun itu kembali kepada dirinya. Oke Bu Nur, saya izin share screen ya teman-teman yang sudah join ya. Oke, saya share screen. Sudah bisa Bapak mulai ya? Belum gabung semua nih adik-adik PPL. Sudah bisa lihat layar saya ya? Oke, ini sudah masuk Bu Nini, Bu Putri, Bu Dia Retno, Pak Aji Trilaksono. Silakan Mas. Masuk, saya sudah masuk, dah. Belum masuk.
ketik mulai. Belum, nanti saya yang ketik mulai. Bapak Ibu Gitu. Mas ini udah masuk berarti ini. belum bisa mulai. Tapi saya udah masuk kan? Iya, udah masuk ya. Udah masuk karena udah tampilan layar mulai. Saya tidak bisa masuk. Kalau yang tidak bisa masuk, silakan klik join my quiz ya di Quizzes. Nah, baru enter code, masukkan kodenya 325813. Nah, join my quizzes, ketik di ininya di browsernya di Google, join my quiz ya, join my quiz. Nah, di sini join quizzes, join quizzes. Nah, join my quiz nih. Terus klik enter code, Bapak Ibu tinggal masukkan aja kodenya tadi yang saya kirimkan. Kodenya ada di sini. Kodenya adalah 325813. Maaf ya, Bapak Ibu, saya sambil ngopi nih. Ya, silakan Bapak, karena ini kita diskusi ya, jadi tidak terlalu formal. Oke, silakan, ini sudah ada Bu Maimunah, ada Kezia, ada Wawan. Jadi Pak Haji ini sebenarnya di mana nih Pak Haji? Loh, kok saya nggak ada Pak ya? Kok masuk ya? Ulang. Ya, mungkin nih gangguan ya. Sudah ada 3 teams. Sambil menunggu yang lain ya, saya masih tunggu, silakan. Kalau yang kesulitan masuk dari link, silakan ketik joinmyquiz.com, masukkan enter game code ya, adik-adik PPL nih belum ada, baru Kezia. Silakan masukkan 325813. Layar saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Bu Retno, layar saya yang quizzes sudah terlihat? Kalau saya sudah terlihat, tinggal klik mulai. Oke. Bu Vini udah masuk, terima kasih. Ibu Kristina Seri udah masuk. Oke, sambil menunggu yang lain, kita tunggu. Sudah semua ya, Bu Dia Patricia yang belum join. Sampai habis baterai ya. Baik, ini baru siapa lagi Pak Ruslan yang belum masuk? Pak Ruslan, masuk ya? Iya Pak Ruslan belum ada nih namanya di kolom ini. Quizzes. Kalau saya udah coba saya ulang ya. Ya, coba ulang dulu ya. Saya klik nih. Tampilannya lanjutkan game mulai dari awal ya. Ya, coba. Klik yang mana? Lanjutkan game atau mulai dari awal? Mulai dari awal, karena game ini yang bisa nge-startnya itu saya. Nah, saya sekarang tampilannya Bu Is mulai. Nama saya terus mulai. Iya, ketik aja mulai itu. Mulai. Oke, sudah masuk ya Pak Ruslan di timnya Bu Nini, Bu Putri, dan Bu Maimunah. Bu Is, kalau tampilan saya sekarang nama saya dan bawahnya coba lagi. Yo, ganti namanya. Tadi Bu Putri itu udah masuk. Coba ganti Putri Asia. Oke. Kalau nama kita sudah terdaftar 1 kali itu tidak bisa, jadi ganti nama atau tambahkan ikon ya. Bu Putri udah masuk ya ke timnya Bu Retno. Sudah semua? Bu Dia Patricia gimana? Ada kendala? Bu Dia Patricia ada kendala? Ini tampilannya menunggu guru memulai ya? Betul, jadi tunggu saya yang klik start, baru semuanya sudah bisa. Baik. Iya, Bu Putri, wali kelasku. Kalau saya sudah start game itu tidak bisa lagi partisipannya masuk. Jadi kita tunggu sebentar ya. Bu Dia Patricia masih ada kendala? Lanjutlah dulu, tidak bisa. Oke, baik kita lanjut ya. Ini adik-adik PLP sudah masuk semua ya?
Ibu Sally, Ibu Christina Sally, adik-adik PLP sudah masuk semua? Iya, jangan Sepertinya ada yang belum, Bu. Oh, seperti siapa ya? Kok di sekolah kenapa ya? Iyalah, bawalah HP ke rumah. Izin Bu, Rosa mau masuk tapi nggak bisa Bu. Oh, itu harus join-nya lewat ini ya, Gmail-nya harus aktif ya? Atau langsung dari Google? Dari Google ketik join my quiz, baru masukkan kode 325 813. Nggak usah dari link, tidak usah masuk dari link, tetapi masuk dari Google. Ketik join my quiz, di situ akan muncul enter game code. Ada masukkan kode game. Oke? Ibu. Bu Nur, apakah layar quizisnya sudah terbagi ya di layar? Arisan. Baik, sudah bisa? Sudah bisa adik PPL? Kayaknya lanjut aja Ibu, karena kita kan. Oke, siap. Lanjut ya. Berarti saya mulai ya. Start ya. Semua tim siap. Oke, 3, 2, siap. 1. Siap. Silakan. Ya, sudah ada pemenangnya. Untuk sementara yang memimpin masih Woke Slots ya. Oke, disusul sama Harmoni. Nah, boleh ambilin aja dah. Sampai habis kelas ini. Salah. Tersebut posisi kontrol untuk penggerak guru dan
kasih. Oke, selamat kepada pemenang yaitu Ibu Dia Retno, Pak Aji Laksono, Kezia, dan Putri Yulianti. Demikian luar biasa main gamenya ya, seru ya Bapak Ibu. Pak Ruslan, ya. Seru ya. Oke, Seru Pak Aji. sekali. Oke, baik, dari yang kuisis tadilah kita mendapatkan refleksi bahwa Bapak Ibu bagaimana pemahamannya, mindsetnya terhadap posisi kontrol guru, terhadap segitiga restitusi, penghargaan, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, terakhir nih saya minta bantuannya untuk mengisi refleksi. Setelah Bapak Ibu mendapatkan materi ini, silakan Bapak Ibu ketik di chat itu, ada Jamboard. Yang link warna biru, Bapak Ibu ketik di situ, lalu masukkan refleksi Bapak Ibu hari ini setelah mendapatkan materi hari ini. Silakan diklik ya, ini linknya, nih yang di chat, yang ada bacaan Jamboard, ini linknya. Silakan Bapak Ibu akses.
Oke, saya ikut akses. Di situ Bapak Ibu tuliskan pengalaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari materi yang sudah diberikan. Nah, di sini ada kolom kotak yang berwarna izin, saya share screen. Saya share. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bagian ya, ada icon-icon yang Bapak Ibu bisa gunakan di sini. Nah, ketik sticky note nih yang ada gambar ini. Ya, tuliskan refleksi dari kegiatan ini. Ini ada icon-iconnya, Bapak Ibu bisa pilih di sini dan saya pilih yang ini. Bapak Ibu bebas pilih warna ya. Misalkan saya baru tahu adanya restitusi dan tidak boleh menghukum siswa. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ketik, lalu simpan. Maka akan tersimpan di link Jamboard kita. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini udah ada yang isi ya. Oke, luar biasa. Setelah mengikuti sosialisasi ini, alangkah lebih baik kalau Bapak Ibu tuliskan nama ya. Jadi kita saling tahu ya. Ya, ini masih coret-coret. Pilih yang ini Bapak Ibu, yang ada bacaan sticky notes. Nah, ketik dulu nih icon-iconnya, jangan pilih yang pena ya, pilih yang sticky notes. Nah, kan ada gambar, ada pilih panah. Oke, dicoba. Adik-adik PLP calon guru juga ini adalah salah satu media interaktif yang bisa kita gunakan ketika kita meminta refleksi dari siswa. Silakan, ini kan di sebelah kiri ada icon-icon, ya ada yang coret-coret, nggak akan bisa kalau nulisnya pakai pena. Silakan pilih yang sticky notes. Sticky notes itu yang berbentuk kotak. Wah, hilang nih Bu Nur. Bu Nur? Ini jangan di otak-atik ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu pilih adalah sticky notes. Ini sticky notes, lalu masukkan nama Isna ini. Terus refleksi saya hari ini seperti itu, Maimunah. Dan tulis refleksinya ya Bapak Ibu, seperti apa refleksinya. Jangan nah Maimunah, silakan Ibu Maimunah sudah berhasil menuliskan sticky notes, tapi ditulis Bu, ditambahkan lagi. Apa refleksi hari ini? Misalkan saya mendapatkan pengetahuan baru tentang restitusi. Saya tidak tahu yang mana sticky note. Masalahnya sticky note itu yang berbentuk kotak di HP ya, di kotak dianya itu ya nih kotak yang seperti ini, kotak kayak ada gambar buku gitu lah Bu. Titik 3 itu atau tanda tambah diklik, nanti ada di atasnya sticky note. Nah, boleh nulis itu. Silakan Bu Diaretno, saya stop share. Miss Ibu Is. Ya, saya ini harus apa dulu ya, download aplikasi Jamboard dulu kayaknya. Oh gitu ya? Iya. Dari laptop ya, itu dari handphone. Karena setelah saya klik tulisan biru itu harus download dulu. Oh seperti itu, ya udah nggak apa-apa Pak, nggak usah di download dulu. Ya, saya nggak bisa juga. Oke, baik, tidak apa-apa Bu Nur, kita kan sudah mendapatkan refleksi juga dari permainan game kita Quizizz ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan, ini ada error. Nah, dari sosialisasi ini saya belajar, oke. Yang tadi ada yang menghapus kayaknya Bu Nur. Dari sosialisasi ini saya belajar tentang restitusi dan bagaimana cara saya sebagai calon guru untuk lebih cenderung menerapkan restitusi. Oke, good. Masih ada lagi yang sudah bisa akses Jamboard-nya? Oke, baik Bu Nur, mengingat waktu kita tutup aja ya Bu Nur ya. Itu saja teman-teman hebat, Bapak guru hebat, itu maksud kami di sini adalah bukan menggurui tapi lebih kepada berbagi. Jadi di sini kita untuk membuka pola pikir kita, apalagi Bapak Ibu yang calon guru ya, apalagi juga Pak Aji ya yang baru lulus, mudah-mudahan ini menjadi suatu wadah untuk kita saling berdiskusi. Silakan nanti boleh diskusi apapun saja termasuk tentang materi ini dengan saya dan Bu Nur dan Bu Diaretno. Harapannya
tidak hanya selesai sampai di sini ya Bu Nur ya, tetapi harapannya bahwa ini membuka mindset kita ke depan bahwa ada pola tingkah pengajaran dan pola tingkah kita terhadap penerapan kepada murid. Terima kasih Pak Ruslan, narasumbernya mantul, alhamdulillah. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada Bu Nur. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Nanti ini boleh nggak kalau rewardnya bukan reward ya, ini sekedar ucapan terima kasih. Nanti saya ucapin terima kasih aja lah, nggak jadi untuk makan pempeknya Bu Nur. Karena tidak boleh. Ya, Penghargaan boleh, penghargaan boleh kan? Penghargaan boleh ya, oke. Boleh penghargaan itu. Jadi bukan reward, jadi penghargaan. Gitu. Tapi dihukum oleh penghargaan. Kita sudah belajar tadi ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman hebat sudah meluangkan waktunya malam-malam yang harusnya bisa sama keluarga, tetapi ini mencari ilmu ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nur. Oke, terima kasih kepada semuanya, luar biasa, pesertanya juga aktif semua. Terima kasih kepada narasumber Ibu Isna ini, semoga diberikan keberkahan oleh Allah dan kita pun juga mendapatkan ilmu yang berkah juga hari ini dan bisa kita implementasikan di kelas dan di sekolah khususnya dan selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan positif secara konsisten pastinya. Jangan sampai nggak konsisten karena ketika kita tidak berkesinambungan dalam melakukan kebiasaan positif, maka kebiasaan tersebut cuma sekedar kata, tapi tidak terhadap perbuatan. Nah, saya harap di sini teman-teman tetap semangat, jadilah guru-guru hebat. Yang calon guru, menurut saya kalian semua sudah menjadi guru, jadilah guru yang hebat, jadilah contoh yang luar biasa untuk anak didik, dan semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih profesional lagi. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita... Bu Nur, ini satu kali lagi untuk orientasi, boleh teman-teman hidupkan kamera ya terakhir, karena ini untuk bukti laporan yang akan dikirim kementerian juga. Alhamdulillah sudah banyak sekali nih wajah-wajah cantik dan ganteng. Oke, saya screenshot ya. Pak Ruslan, hidupkan kamera. Bu Diah, 1, 2, 3. Oke, Oke, saya lanjut slide kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Itu silakan. Terima kasih. Baiklah, kita cukupkan kegiatan kita hari ini. Saya terima kasih kepada seluruh peserta. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.